Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi. Menurut Hart and Ken tahun 96, teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Segala yang berhubungan dengan informasi dan informasi tersebut berhubungan untuk membantu pekerjaan daripada manusia, dia dinamakan dengan teknologi informasi. Kita masuk ke yang kedua, yaitu fungsi daripada teknologi informasi. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai capture. Apa itu yang maksudnya capture? Capture itu adalah proses penyusunan rekaman aktivitas secara terperinci. Jadi dengan kemajuan teknologi informasi, segala aktivitas itu bisa dilakukan proses perekaman sehingga sampai ke titik yang paling rinci. Kita bisa mendapatkan, kalau misalnya video itu dapat durasinya, ukurannya, kemudian kualitas videonya secara terperinci, dapat informasinya. Dan yang kedua namanya adalah processing. Processing itu proses mengubah, menganalisis, menghitung dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi. Jadi setelah informasi itu didapatkan, dia bisa diubah dan juga dianalisis, dan juga bisa dilakukan proses perhitungan sehingga dari informasi-informasi itu yang dikumpulkan itu berbentuklah namanya data. Jadi yang dimaksud dengan data itu adalah gabungan daripada informasi-informasi yang memiliki. Jadi yang dimaksud dengan data itu adalah kumpulan dari berbagai informasi. Selanjutnya ada namanya generation. Jadi generation itu adalah proses yang mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat, apakah sebagai angka, teks, bunyi, atau gambar visual. Dengan proses generation ini, informasi-informasi yang kita dapatkan akan diolah sehingga dia menjadi bermanfaat. Yang bermanfaat itu maksudnya ada nilainya. Dari sebuah informasi mungkin yang dulu tidak ada nilainya, dengan proses generation ini kita mengorganisasi kemudian mengubahnya ke dalam bentuk yang bermanfaat. Misalnya ada sebuah angka 1, 2, 3. Kalau hanya bentuknya 1, 2, 3 saja mungkin belum ada didapatkan informasi yang bermanfaat. Tapi apabila kita sudah menjelaskan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6, nah disitu baru didapatkan sebuah informasi yang bermanfaat, bahwasanya ada proses perhitungan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya, fungsi daripada teknologi informasi itu ada juga di bagian storage. Storage itu adalah proses penyimpanan data atau informasi untuk penggunaan masa depan. Jadi maksudnya di sini itu semua data tadi sudah kita ketahui ya, kumpulan daripada informasi-informasi yang memiliki manfaat. Mungkin pada saat ini data itu belum bermanfaat, tapi dengan dikumpulkan terus-menerus data tersebut 1 atau 2 tahun atau 3 tahun, ternyata kita sudah menyimpan data yang sangat banyak, dan data yang sangat banyak ini diolah sehingga mendapatkan data atau informasi yang lebih baru lagi daripada yang sebelumnya. Tempat penyimpanannya itu dinamakan dengan storage. Selanjutnya namanya adalah retrieval. Retrieval ini adalah proses penempatan komputer dan penyimpanan salinan data atau informasi untuk mengolah lebih lanjut atau ditransmisikan ke pengguna lain. Jadi ini misalnya kalian punya datanya kalian simpan di dalam hard disk, dalam memori atau flash disk, kemudian isi datanya ini ingin kalian bagikan. Nah, proses penyimpanan kalian dan proses ingin membagikannya itu dinamakan dengan retrieval. Selanjutnya ada namanya transmission. Transmission itu adalah proses komputer mendistribusikan informasi baik melalui jaringan komunikasi, misalnya melalui email, voice message atau voicemail ya. Jadi kalau kita runut lagi dari belakang, jadi ada di dalam storage.
atau tempat penyimpanannya. Kemudian dari tempat penyimpanan ini mau kita olah agar nanti bisa ditransmisikan, namanya retrieval. Kemudian proses mengirimnya itu dinamakan dengan transmission. Selanjutnya adalah sistem teknologi informasi, yang kalau kita lihat secara sejarahnya, sistem teknologi informasi itu yang pertama itu namanya adalah di era komputerisasi. Era komputerisasi itu adalah penggunaan komputer menjadi suatu keharusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Jadi maksudnya adalah awal mula diciptakannya sebuah komputer itu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kalau kita lihat lagi sejarahnya, pada awal sekali itu komputer itu apa? Komputer itu adalah alat menghitung. Jadi keterbatasan manusia adalah melakukan proses penghitungan secara cepat. Oleh sebab itu dibutuhkanlah sebuah mesin atau alat untuk melakukan proses perhitungan itu secara cepat. Nah, dari situlah asal muasal dibuatnya sebuah komputer. Dengan adanya komputer diharapkan bisa mencapaikan efektif dan efisien. Sudah terbayang tuh, misalnya ada sekitar 100 perhitungan. Apabila 100 perhitungan ini kita berikan kepada manusia, mungkin dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk melakukan proses perhitungannya. Tapi dengan ada komputer, efisiensi atau waktunya itu tidak sampai berjam-jam, bahkan mungkin hanya hitungan detik atau menit sudah selesai. Masuk ke era selanjutnya adalah era teknologi informasi. Jadi setelah komputer ditemukan, baru masuk ke dalam teknologinya, teknologi informasinya. Era teknologi informasi itu adalah pemanfaatan kecanggihan komputer untuk mengolah basis data, spreadsheet ataupun data processing. Jadi maksudnya adalah dengan sudah ditemukannya komputer, kemudian data juga sudah ada. Nah, bagaimana agar si komputer ini tidak hanya sekedar hanya pandai berhitung saja. Oleh sebab itu data-data yang didapatkan itu diolah kembali sehingga muncullah namanya basis data, spreadsheet. Spreadsheet itu Excel ya maksudnya ya. Kemudian ada lagi namanya data processing. Jadi data processing itu proses pengolahan data sehingga mendapatkan ilmu baru lagi dari data yang telah diproses ini. Misalnya data statistik. Statistik itu kan kita harus membutuhkan survei dulu lapangan, kemudian ditemukan nanti data-datanya, diolah-olah, baru nanti ditemukan oh ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang di bawah 5%. Nah, itu namanya proses data processing ya. Jadi datanya itu dikumpulkan dulu, kemudian diolah sehingga mendapatkan informasi baru lagi. Kemudian selanjutnya adalah era sistem informasi. Jadi yang pertama sekali itu ditemukan teknologi informasinya, kemudian baru ditemukan sistem informasinya. Sistem informasi ini adalah pencarian produk atau jasa yang dibutuhkannya lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Jadi dengan ditemukannya era sistem informasi ini, data yang banyak, data yang misalnya kalau kalian pergi ke perpustakaan, buku yang banyak seruangan itu setelah ditumpuk-tumpuk, maksudnya disusun bukunya tersebut, kemudian dari buku itu apa yang bisa dilakukan agar proses peminjamannya lebih cepat. Oleh sebab itu dibuatlah sebuah sistem informasi. Jadi kalau misalnya ingin meminjam buku di perpustakaan, tidak perlu lagi lihat denah buku-buku yang berhubungan dengan komputer ada di lantai 2 ruangan 1. Dengan adanya sistem informasi, tidak selama itu lagi si manusianya cukup di rumah saja, dia sudah bisa langsung membuka sistem informasi perpustakaannya, kemudian dia cari bukunya apakah ada. Setelah ditemukan bahwasanya ada, dia tinggal melakukan proses peminjaman atau mendaftar dulu sampai nanti di perpustakaannya, tinggal menjemput bukunya saja lagi. Semuanya sudah by system sehingga mempercepat proses peminjaman
buku. Itu yang sistem informasi. Selanjutnya adalah yang sekarang yang kita rasakan, namanya adalah era globalisasi informasi. Jadi bedanya sistem informasi dengan globalisasi informasi itu, kalau sistem itu biasanya dia hanya tidak full ya, tidak hanya sebagian saja gitu ya. Dengan era yang sekarang globalisasi berarti dia sudah mendunia. Sebab kalau yang by system ini biasanya dia belum di online kan, masih offline. Jadi prosesnya tuh hanya di sekitar situ saja. Namun dengan ada era globalisasi ditambah lagi dengan penggunaan internet yang sudah semakin cepat, ini memudahkan kita. Misalnya saja kalian mau ada informasi tentang baju baru, bajunya ini adanya di Jakarta. Nah, dengan kecepatan internet itu, kalau dulu kita ingin memesan baju harus pergi ke pasar dulu, kemudian dicari tokonya, ketemu baju. Nah, sekarang tidak perlu lagi harus ke toko, cukup di rumah saja, buka handphonenya, buka marketplace-nya, mau apa barang marketplace-nya, kemudian di searching di situ apa yang kita inginkan. Itulah yang dinamakan dengan era globalisasi informasi. Jadi dengan adanya internet memudahkan dan mempercepat pertumbuhan dari segala bidang. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi teknologi informasi itu sangat berguna sekali, bahkan sangat dibutuhkan sekali teknologi informasi itu. Sekarang akan saya jelaskan tentang kehidupan masyarakat. Yang pertama, coba kita lihat dalam keadaan di rumah, apa pemanfaatan teknologi informasi itu. Kalian bisa bermain game, bisa menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah, kemudian bisa melakukan proyek-proyek kecil dengan keluarga, atau membuat PR, tugas, chat, email, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Itu yang bisa digunakan di dalam rumah. Bahkan sekarang dengan keadaan sekarang, kuliah pun bisa dari rumah. Selanjutnya di dunia kerja dan pendidikan, memanfaatkan komputer untuk menyelesaikan tugas, kemudian mencari informasi pengetahuan, dan dengan bantuan teknologi informasi dapat meningkatkan kemajuan pendidikan. Perkembangan teknologi informasi untuk pendidikan sangat pesat sekali. Bisa kita rasakan sekarang. Dulu untuk menyelesaikan sebuah tugas, apabila kita seorang mahasiswa diberikan tugas oleh dosennya, kamu coba kerjakan tugas yang ini. Tempat pengaduan paling utama itu adalah ke perpustakaan. Tapi dengan keadaan sekarang, perpustakaan itu masih tempat peraduan, tapi bukan nomor pertama, sudah menjadi nomor kedua. Nomor pertama itu tinggal tempat pengaduannya adalah mengambil handphone atau komputer dan membuka Google. Itu yang paling cepat untuk mencari informasi. Jadi perkembangan di teknologi bagian pendidikan itu sangat pesat sekali. Dulu yang perpustakaan menjadi nomor satu, sekarang sudah tidak lagi menjadi nomor satu. Selanjutnya untuk pelayanan masyarakat, ini digunakan misalnya untuk di kantor-kantor ya, mempercepat tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Oke, ini sudah banyak kita temukan, misalnya ada sekarang istilahnya e-KTP. Dulu KTP itu membuatnya berbulan-bulan, sekarang ya sudah, kita cukup datang ke Capil, daftarkan diri sesuai syarat-syarat yang diminta oleh Capil, foto, tanda tangan, sidik jari, dan kalau misalnya selesai hari itu alhamdulillah, kalau tidak paling lambat besoknya, atau tergantung belangko KTP-nya kalau sudah tersedia langsung dia jadi. Itu pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian ada istilahnya barcode. Barcode ini kalau kalian beli makanan atau beli produk-produk yang sudah besar, biasanya ada barcode-nya, tinggal di scan saja,
Jadi tidak perlu lagi dicari-cari ini harganya berapa, tinggal scan aja barcode-nya, nanti langsung keluar, oh ternyata barang ini harganya segini. Kemudian untuk pelayanan masyarakat, pembayaran listrik, ini tidak perlu lagi mengantri-ngantri ke koperasi atau ke kantor pos atau ke kantor PLN untuk bayar listrik. Dengan perkembangan teknologi sekarang, bayar listrik itu cukup dari rumah saja. Kalian tinggal buka banking kalian, atau kalau belum punya banking atau bisa buka marketplace, bayar langsung di situ tagihannya. Itu berlaku juga untuk bayar telepon, air, dan PBB dan lain-lain ya, tanpa harus antri, cukup dari rumah saja. Selanjutnya kita lihat lagi peranan manusia dalam teknologi informasi. Peranan teknologi informasi itu bergantung pada kemampuan manusia yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Oleh sebab itu, setiap perkuliahan itu wajib mengambil mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi kalian dituntut memang harus mampu dan diharapkan bisa terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan terhadap peranan teknologi informasi ini. Dan alhamdulillah sekarang mahasiswanya sudah mengikutinya. Itu bisa dibuktikan dengan seperti sekarang, untuk perkuliahannya dipaksa untuk secara daring, mahasiswanya juga harus memaksakan dirinya mampu bergantung pada teknologi informasi ini. Kemudian produk teknologi informasi hanya suatu media, penggunaan tergantung pada manusia pemakainya. Teknologi informasi itu sangat banyak sekali dan medianya juga sangat banyak sekali. Jadi tergantung manusianya sekarang, dia memerlukan itu atau tidak. Misalnya ada teknologi informasi di bidang medis, mungkin sekarang saudara teknologinya membersihkan kotoran telinga, itu tidak harus lagi di senter-senter, cukup dengan komputer saja. Kalau dia jurusannya THT, oke, itu perlu sama dia. Tapi kalau untuk kita yang hanya di bagian umum atau ini bagian Fakultas Usul Adab dan Dakwah, produk IT yang seperti itu tidak perlu kita gunakan. Yang kita butuhkan yang di bagian yang lainnya. Selanjutnya adalah dibutuhkan iklim dan regulasi kebijakan yang mendukung mekanisme teknologi informasi. Alhamdulillah untuk kita di Indonesia, kebijakan dari pemerintah sudah ada. Itu dibuktikan dengan Undang-Undang ITE tahun 2007. Sebelum itu bagaimana? Sebelum itu penggunaan teknologi itu masih mengambang, belum ada undang-undangnya yang mensahkannya, jadi masih sangat carut marut sekali. Alhamdulillah pada tahun 2007 itu ketok palu dan semuanya yang berhubungan dengan IT sudah punya undang-undangnya, sehingga itu bisa kita rasakan sekarang. Kita punya aturan dalam menggunakan internet dan juga bagian teknologi informasi. Selanjutnya adalah pengguna perlu memiliki kualitas, kemampuan, dan kompetensi yang tinggi. Ya, itu dia menyambung peranan manusia dalam TI yang diharapkan ini kepada mahasiswa harus sudah punya kualitas, kemampuan, dan kompetensi yang tinggi. Ini kita perlu lihat lengkap teknologi informasi. Dibutuhkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia bidang TI untuk mengantisipasi perkembangan TI yang besar. Perkembangan teknologi informasi itu sangat pesat sekali. Hampir setiap hari para manusia yang khususnya di bagian teknologi informasi itu belajar, sehingga banyak ditemukan penemuan-penemuan yang baru di bagian teknologi informasi ini. Oleh sebab itu perkembangannya sangat pesat sekali. Kemudian untuk kelancaran implementasi teknologi informasi ini, selain bergantung pada strata pendidikan dan training yang bersifat teknis, juga bergantung pada pengetahuan mengenai profesi, etika, dan sebagainya. Untuk teknologi informasi ini memang ada
jurusan khusus, misalnya teknik informatika kah namanya, sistem informasi, sistem komputer, manajemen informatika, teknik komputer, dan lain-lain. Oleh sebab itu, yang khusus untuk mengembangkan teknologi informasi diserahkan saja kepada mereka. Kemudian setelah nanti teknologi informasi ini berkembang, dibutuhkan juga si SDM-nya untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Nah, itu juga berpengaruh terhadap si manusianya, apakah dia diajarkan teknologi informasi ini untuk yang baik-baik atau tidak. Oleh sebab itu di sini maka dia jelaskan juga pengetahuan mengenai tentang privasi dan etika. Jadi privasi kita dengan teknologi informasi ini makin lama itu semakin kebuka gitu ya. Dulu mungkin bisa kita menyimpannya, tapi gara-gara sudah ada namanya istilahnya screenshot kah namanya, atau sudah ada foto kah namanya, itu sudah tidak bisa berbohong lagi, kita tidak bisa mengelak-elak lagi sebab sudah ada bukti foto atau screenshot yang berbicara. Oleh sebab itu usahakan privasi itu seketat mungkin, dan juga etika ya, etika dalam berbicara, berkomentar di sosial media dan sebagainya itu harus dijaga, jangan sampai menyakiti atau menghina orang lain, sebab dengan adanya undang-undang ITE sekarang itu bisa nanti dirumuskan ke dalam tindak pidana. Oke, saya rasa materi tentang teknologi informasi pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.